Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PI controller yang digunakan di current controller untuk AC motor. Pada gambar di sini bisa kita lihat ini adalah dua PI controller yang digunakan di AC motor. Ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe paralel, kemudian yang kedua adalah tipe seri. Bisa kita lihat di sini untuk tipe yang paralel, gain Kp dan gain Ki ini independen dalam struktur paralel. Kemudian di bawah ini adalah total frekuensi responnya. Bisa kita lihat yang turun 20 desibel per decade ini adalah respon dari Ki atau integrator. Kemudian yang datar ini adalah respon dari Kp atau proporsional. Kemudian titik inflection point di sini adalah perpindahan dari Ki dengan gradien 20 desibel per decade menjadi Kp dengan gradien 0 atau datar di sini. Titik ini adalah zero dari transfer functionnya. Kemudian bisa kita lihat juga bahwa Ki ini menentukan gain untuk frekuensi rendah, sedangkan Kp ini menentukan gain untuk frekuensi tinggi. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Ki dan Kp ini independen, yang artinya zero atau inflection point di sini tidak bisa kita tentukan secara langsung. Ini berbeda dengan PI controller tipe seri. Bisa kita lihat di sini strukturnya berubah. Ada dua gain, Ka dan Kb. Ka ini adalah gain yang menentukan frekuensi respon untuk seluruh frekuensi, baik frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi. Sedangkan Kb ini adalah titik inflection point atau zero. Jadi dengan menggunakan gain Kb ini kita bisa meletakkan zero dari transfer function di mana saja kita mau. Bisa kita lihat di sini ini adalah PI current controller yang digunakan di LTR embed. Outputnya adalah Vref, kemudian inputnya adalah Iref dikurangi I measurement. Jadi ini adalah error dari currentnya. Outputnya adalah Vref. Kemudian ini adalah PI controllernya, dan jika kita samakan dengan struktur PI controller seri di bawah ini, maka Kp adalah Ka dan omega I adalah Kb. Kemudian PI controller ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, Ka Kb per S plus Ka. Kemudian kita sederhanakan menjadi Ka Kb dikalikan 1 plus S per Kb per S. Jadi kita bisa melihat di sini ada zero di sini. Di suku S ini ada zero di posisi Kb. Kemudian ada pole-nya di S sama dengan 0. Selanjutnya ini adalah PI controller yang sudah dikonekkan dengan plan yang akan dia kontrol. Di sini bisa kita lihat ini ada feedback berupa measured current. Kemudian di sini ini adalah transfer function dari plan-nya. IS per VS sama dengan 1 per R per 1 plus L per RS. Jadi ini adalah transfer function dari plan-nya ini. Kemudian kita bisa tentukan untuk open loop transfer function-nya, yaitu transfer function dari PI controller dikalikan transfer function dari plan, kemudian dikalikan transfer function dari feedbacknya di sini, dengan asumsi bahwa feedback ini gainnya adalah 1, maka hasilnya adalah G loop atau open loop PI dikali I per V dikali 1, tapi satunya tidak kita tulis, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya dari open loop transfer function tadi kita bisa menuliskan untuk closed loop transfer functionnya. Ini adalah bentuk standar dari closed loop transfer function, di mana di sini kita lihat G loop dibagi 1 plus G loop, di mana G loop ini sebenarnya adalah open loopnya. Maka kita tinggal substitusikan nilai dari G loop tadi di sini, kemudian kita sederhanakan, maka ini adalah transfer function dari sistem dalam keadaan closed loop. Ini adalah frekuensi respon yang kita inginkan dari current controller. Di sini bisa kita lihat frekuensi responnya berupa low pass filter, di mana cutoff frekuensinya ditentukan oleh posisi pole-nya. Dan ini hanya bisa terjadi apabila pole-nya real.
tidak ada yang berada di sumbu imajiner. Bisa kita lihat di sini, ini adalah Laplace domain di domain frekuensi, di mana bisa kita lihat di sini ada dua sumbu ya, sumbu real dan sumbu imajiner. Kedua sumbu ini satuannya sama, yaitu radian per second atau frekuensi. Akan tetapi yang di sumbu real ini hanya untuk frekuensi transien, yaitu frekuensi untuk term yang eksponensial. Sedangkan frekuensi yang ada di imajiner ini adalah frekuensi steady state untuk term yang sinusoidal. Jadi yang kita inginkan adalah pole itu hanya berada di sumbu real. Dengan demikian hanya akan menghasilkan frekuensi transien tanpa adanya osilasi yang disebabkan oleh frekuensi steady state sinusoidal di sini. Jika kita kembali ke domain waktu, maka domain waktu itu hanya ada satu, t, time, second. Akan tetapi di Laplace domain ini frekuensinya ada dua sumbu, yaitu real dan imajiner. Tapi sama-sama satuannya radian per second, dan yang real ini sinusoidal, maksud saya eksponensial, sedangkan yang imajiner ini adalah sinusoidal. Real untuk transien dan imajiner untuk steady state. Akan tetapi apabila kita lihat di slide sebelumnya, di sini di closed loop transfer function, di sini posisi pole itu ditentukan oleh penyebutnya, dan di sini kita lihat penyebutnya adalah persamaan kuadrat, yang artinya pole dari transfer function itu bisa jadi tidak hanya di sumbu real, akan tetapi ada juga komponennya yang berada di sumbu imajiner, misalnya di sini. Maka ini akan menghasilkan time response yang sinusoidal seperti ini, atau bahkan sinusoidal tetapi tidak stabil apabila berada di sisi sebelah kanan dari Laplace domain seperti ini. Kita bisa menghindari posisi pole dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini apabila kita memilih nilai Ka dan Kb yang sesuai. Caranya adalah kita sederhanakan dulu persamaan kuadrat ini ke bentuknya yang standar seperti ini, 1 plus cs dikali 1 plus ds. Maka kita akan dapatkan bahwa C kali D itu adalah L per KAKB, kemudian C plus D adalah R per KAKB plus 1/KB. Dengan demikian C adalah R per KAKB dan D adalah 1/KB. Metode ini disebut dengan pole zero cancellation, di mana persamaan kuadrat yang ada di bagian penyebut tadi, apabila kita sederhanakan menjadi bentuk standarnya, maka salah satu sukunya akan mengcancel zero yang ada di bagian pembilang di sini. Dengan demikian kita akan mendapatkan closed loop transfer function yang hanya memiliki satu pole, dan posisi polenya hanya ada di sumbu real, tidak ada yang di sumbu imajiner. Dengan demikian kita akan mendapatkan respons seperti respon low pass filter. Kemudian apabila CD ini kita substitusikan ke atas seperti ini, maka akan kita dapatkan KB sama dengan R per L. Kemudian KB ini kita substitusikan kembali ke closed loop transfer function di sini, maka akan kita dapatkan bentuk dari closed loop transfer functionnya adalah 1 per L per KA S plus 1, di mana KA ini akan menentukan bandwidth dari current controller yang telah di-scaling oleh inductance L. Kemudian untuk analisa stabilitasnya bisa kita kembalikan ke open loop transfer function seperti sebelumnya. Ini adalah open loop transfer functionnya. Kemudian dengan asumsi bahwa KB sama dengan R per L, jika kita substitusikan ke sini, maka akan kita dapatkan open loop transfer functionnya menjadi Ka per L dikali 1/S. Ini adalah integrator dengan gain Ka per L dan crossover frekuensinya juga pada Ka per L. Akan tetapi jika kita lihat di sini, Ka per L dikali 1/S ini masih berada di sistem yang continuous, sedangkan nanti implementasinya di MCU adalah di sistem discrete. Dengan demikian suku S ini perlu kita rubah menjadi bentuk discrete-nya, yaitu 2PF sampling, di mana F sampling ini kita asumsikan sama dengan FPWM.
Kemudian KA ini kita jabarkan lagi menjadi L dikali 2PF bandwidth per L. Maka F bandwidth inilah nanti yang akan menentukan gain untuk KA. Apabila F bandwidth sama dengan F sampling, maka kita akan mendapatkan sistem yang terlalu sensitif, di mana ini akan memberikan stres kepada komponen-komponen elektronik yang akan membuat komponen elektronik lebih mudah mengalami kerusakan. Ini dikarenakan di saat F bandwidth sama dengan F sampling, gain kita masih dekat dengan 0 decibel atau unity. Sedangkan fase delay yang datang dari F sampling ini masih terlalu kecil, di bawah 0,1 derajat, jadi tidak terlalu berpengaruh pada fase margin. Yang lebih baik adalah apabila kita setting F bandwidth ini kurang dari sama dengan 1/10 dari F sampling. Sistem tidak akan terlalu sensitif dikarenakan gain kita telah berkurang menjadi 1/10-nya. Untuk fase delay, tentu saja fase delaynya masih kecil karena F sampling ini kecepatannya cukup tinggi, yaitu 10-20.000 kHz. Sebelumnya kita telah berasumsi bahwa F sampling sama dengan FPWM, akan tetapi bisa jadi bahwa F sampling kurang dari FPWM. Misalnya ketika interrupt yang digunakan untuk mengeksekusi algoritma FOC kurang dari kecepatan PWM. Ini akan mengakibatkan adanya fase delay. Nilai fase delay ini sama dengan rasio antara F sampling per FPWM dikali 180 derajat. Jadi misalnya di sini F sampling sama dengan 1/10 kali FPWM, maka akan kita dapatkan 0,1 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 18 derajat. Dan ini masih perlu kita tambahkan dengan fase delay 90 derajat yang berasal dari integrator. Jadi di sini total fase delay-nya adalah 108 derajat. Dengan demikian sistem masih tetap stabil karena kita masih mempunyai fase margin sebesar 72 derajat. Fase delay ini tidak akan mempengaruhi gain karena sinyal yang didelay gainnya akan tetap sama. Selanjutnya ini adalah contoh setting KP dan KI untuk current controller yang digunakan di PMSM. Di sini adalah parameter dari PMSM-nya RS 0,41 ohm, LS 0,18 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Lambda PM ini adalah flux permanen magnetnya 6,42 kali 10 pangkat minus 3 Weber. Pole pair-nya ada 4 dan inersianya J 0,07 kali 10 pangkat minus 3 kg meter persegi. Kemudian bisa kita lihat di sini omega I atau KI nilainya adalah R per L, maka bisa kita lihat 0,41 dibagi 0,18 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2278 radian per second. Kemudian untuk F bandwidth-nya untuk menentukan nilai KA atau KP adalah 1/10 kali F sampling, di mana F sampling-nya adalah 10 kHz, maka akan kita dapatkan F bandwidth-nya 1 kHz. Kemudian KP-nya tadi adalah F bandwidth yang sudah di scaling dengan inductance L, yaitu ini LS, maka nilainya adalah 1,13 volt per ampere. Di sini kita kalikan 2pi karena kita memerlukan bandwidth dalam radian per second. Selanjutnya akan kita coba nilai-nilai tadi di alter embed di sini. Kita masukkan nilai KP-nya yaitu 1,13 volt per ampere. Ini adalah nilai KP yang bersesuaian dengan F bandwidth 1 kHz. Kemudian omega I-nya adalah 2278, di mana ini adalah sesuai dengan nilai R per L dari PMSM-nya. Klik OK. Kemudian kita run di sini.
Ya, bisa kita lihat torsinya naik dengan lembut di sini ya. Ada sedikit overshot tapi tidak parah. Kemudian untuk MQ yang mengontrol arus IQ-nya, di sini ada overshot juga, cuma tidak terlalu parah. Jadi ini lebih bagus daripada sistemnya terlalu sensitif. Sistem yang terlalu sensitif misalnya kita setting F bandwidth ini sama dengan nilai dari FPWM. FPWM-nya adalah 10.000 kHz. Maksud saya 10 kHz. Misalnya di sini 10 kHz bersesuaian dengan nilai KP 11,3. Kita run kembali. Ya, di sini kita lihat nilai torque-nya ada spike di sini. Ini tentu saja tidak bagus untuk komponen mechanical-nya. Kemudian untuk MQ-nya juga kita lihat di sini ada spike. Nah, ini tentu saja akan memberatkan komponen elektronik. MQ ini adalah modulation index untuk arus IQ. Selanjutnya kita juga bisa mengetes saat F sampling itu kurang dari FPWM. Misalnya sampling untuk FOC-nya kita jadikan 1 kHz, berarti local time-nya adalah 0,001 second atau 1 milisecond. Oke. Kemudian kita setting KP-nya sama dengan F sampling, yaitu 1 kHz, berarti ini nilainya 1,13. Kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat di sini terjadi saturasi di MQ dan akhirnya torsinya gagal terbentuk. Demikian juga untuk fase voltage dan juga fase currentnya. Ini saturasi ya. Di sini maksimal 0,8 plus minus. Jadi FOC gagal berjalan. Cara menanggulanginya adalah dengan cara menyeting KP menjadi 1/10 dari F sampling, berarti nilainya 0,113. Kita klik OK, kemudian kita run kembali. Ya, berhasil. Di sini kita lihat FOC berhasil berjalan kembali dan tidak ada overshot. Nah, di sini mungkin tidak kelihatan, tapi jika kita perpanjang time-nya di sini menjadi misalnya 0,5, nah, kita lihat torsi terbentuk. Oh, di sini kita lihat tidak ada overshot. Ini bagus sekali ya. Di sini untuk MQ juga tidak ada overshot, hanya saja kita lihat agak berundak-undak begini ya. Ini disebabkan karena resolusi dari FOC kita menjadi berkurang. Tadinya resolusinya adalah 10 kHz menjadi 1 kHz, mengikuti resolusi dari F sampling di sini. Oke, untuk sementara sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.